Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Santet Payudara. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Teh Lucy, seorang wanita parubaya, dikenal baik oleh warga kampungnya. Dia sangat sederhana dan punya kebiasaan bangun pagi-pagi buat ngurus kebun kecil di belakang rumahnya. Setiap pagi dia selalu menyempatkan diri buat ngerumpi sebentar sama tetangga yang kebetulan lewat atau mampir. Keseharian Teh Lucy gak pernah jauh-jauh dari kegiatan rumah tangga, ngurus ayam di pekarangan, dan kadang jualan cemilan buat nambah penghasilan. Rumah-rumah di kampungnya berdekatan dan mereka hidup seperti keluarga besar. Tetangga sering mampir sekedar buat ngobrol atau minta tolong. Teh Lucy sering kedatangan tamu, baik itu buat nyicip makanan hasil masakannya atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Kehidupan di kampung ini tenang, bahkan terkesan adem ayem dan jauh dari hingar-bingar kota besar. Suatu pagi, Teh Lucy terbangun dengan rasa nyeri di dadanya, seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam. Awalnya dia kira cuma pegal biasa, tapi lama-lama kok tambah sakit. Dia coba raba dadanya dan terkejut nemuin ada benjolan-benjolan kecil yang terasa keras. Bukan cuma satu, tapi banyak. 11 tepatnya. Teh Lucy sempat pergi ke puskesmas, berharap ketemu jawaban. Tapi dokter malah bilang hasil pemeriksaan normal-normal saja. Gak ada yang salah, Teh, kata dokter sambil mengernyit. Teh Lucy pulang dengan perasaan gak karuan, bingung sendiri sama sakit yang terus menjalar itu. Setiap malam rasa nyeri makin terasa, kadang kayak ditusuk jarum panas. Teh Lucy bahkan sempat mencoba ramuan tradisional dan dipijat sama tukang urut, tapi hasilnya nihil. Karena makin sering mengeluh soal rasa sakitnya, gosip di kampung pun mulai merebak. Ada yang bilang Teh Lucy kena guna-guna, ada juga yang berspekulasi kalau dia kena penyakit aneh. Beberapa teman dekatnya bahkan menyarankan dia buat nyoba pengobatan alternatif atau ketemu dukun yang dikenal bisa membaca gangguan. Suatu malam, saat sedang berbaring di ranjang sambil merintih kesakitan, Teh Lucy tiba-tiba merasa hawa di kamarnya berubah jadi dingin. Awalnya dia kira cuma halusinasi karena kurang tidur. Tapi saat dia membuka mata, di sudut kamar yang remang-remang itu ada sosok wanita dengan wajah gosong dan tatapan kosong yang mengarah lurus ke arahnya. Rambutnya acak-acakan, pakaian yang dipakai lusuh, dan mata yang terlihat kosong, seperti bukan manusia lagi. Teh Lucy merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba memejamkan mata, berharap penampakan itu hilang kalau dia nggak melihatnya. Tapi setiap kali dia membuka mata, sosok itu masih ada di sana. Setelah beberapa saat sosok itu menghilang begitu saja, tapi rasa takut nggak hilang dari benaknya. Setelah kejadian itu, hampir tiap malam sosok wanita itu selalu muncul, kadang di ujung ranjang, kadang berdiri dekat pintu kamar, atau hanya terdengar suaranya yang tertawa kecil, seperti mengejek di telinganya. Teh Lucy jadi takut buat tidur, dan tubuhnya makin lelah karena kurang istirahat. Dia mencoba cerita ke beberapa tetangganya, tapi sebagian dari mereka cuma tertawa, menganggapnya berhalusinasi. Hanya beberapa orang yang benar-benar percaya dan mereka menyarankan Teh Lucy buat mencari bantuan dari seseorang yang paham soal goib. Karena pengalaman itu, Teh Lucy jadi sering menyendiri. Ia merasa lingkungan kampungnya gak lagi seaman dulu. Bahkan setiap kali dia berpapasan dengan tetangga, beberapa dari mereka hanya menghindar, bisik-bisik tentang dirinya di belakang. Teh Lucy mungkin merasa kesepian dan tertekan, dan dalam hati kecilnya
Ia merasa ada yang ingin mencelakainya. Yani sudah kenal lama dengan Telusi, mungkin sejak mereka masih remaja. Yani ini sahabat sejati Telusi yang selalu ada di saat suka maupun duka. Kalau ada apa-apa, Telusi gak pernah ragu buat cerita ke Yani. Mereka udah kayak saudara, suka ngobrol ngalor ngidul sampai lupa waktu. Apalagi Yani juga sering mampir buat sekedar ngopi bareng di sore hari. Suatu siang, Yani datang ke rumah Telusi buat ngecek keadaannya setelah beberapa kali gak kelihatan di acara kumpul kampung. Saat melihat kondisi Telusi yang lemah, Yani terkejut. Dia melihat betapa kurusnya sahabatnya itu. Wajahnya pucat dan terlihat sangat capek. "Teh, kamu ini makin kurus saja. Ada apa sih? Kok kayaknya makin parah aja?" Tanyanya dengan nada khawatir. Telusi hanya bisa menggeleng, matanya basah. Gak tahu harus gimana lagi buat ngatasin rasa sakitnya. Yani duduk di samping Telusi, memegang tangannya erat. Dia tahu banget sahabatnya ini udah lelah, nyari kesembuhan kemana-mana tapi hasilnya nol. "Teh, kamu udah kemana-mana tapi gak ada perubahan. Udah coba pengobatan alternatif belum?" bisik Yani sambil mengusap pundak Telusi dengan lembut. Yani pun kemudian menyebut nama dukun yang dia tahu dari cerita tetangganya, seorang yang katanya punya keahlian di bidang penyakit kiriman. Aku dengar dari ibu-ibu di kampung sebelah, ada dukun yang katanya bisa bantu kalau sakitnya aneh kayak gini. Namanya Mbah Gati. "Coba ke sana teh, siapa tahu ini bukan sakit biasa," kata Yani dengan serius. Yani juga ngasih tahu, meskipun dia sendiri gak pernah ke sana, banyak yang bilang Mbah Gati bisa bantu orang-orang yang kesulitan dengan gangguan mistis. Telusi duduk diam, mencerna semua yang diucapkan Yani. Sebenarnya dia agak takut buat mengambil jalan itu. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Benar harus ke dukun? Apa gak ada cara lain? Tapi rasa sakit itu nyata, dan malam-malam yang dilaluinya udah terlalu mencekam. Telusi merasa kayak berada di ujung tanduk, antara tetap menderita atau mencoba jalan yang belum pernah dia bayangkan. Setelah bergulat dengan pikiran sendiri, Telusi menarik nafas panjang. Dia sadar kalau gak ada yang bisa dia lakukan lagi selain mengikuti saran Yani. "Ya udah Yan, kalau ini satu-satunya jalan, aku mau coba ke sana. Udah gak kuat aku. Badan ini makin lama makin lemas," katanya dengan suara pelan. Matanya menatap kosong. Yani menepuk bahunya, meyakinkan kalau dia akan menemani Telusi sampai sembuh. "Tenang teh, kita jalan sama-sama. Kamu gak sendirian," ujar Yani dengan senyum yang tulus. Malam sebelum mereka pergi, Telusi duduk di ranjangnya, merenung. Dia berdoa dalam hati, meminta perlindungan dan berharap ini akan jadi jalan yang bisa mengakhiri penderitaannya. Sambil menatap langit-langit kamarnya, dia bisa merasakan ketakutan yang lebih besar dari biasanya. Apapun yang terjadi, Telusi sudah pasrah. Dalam hatinya dia bertekad akan melakukan apapun yang diperlukan, asalkan penderitaan ini bisa segera berakhir. Pagi-pagi sekali mereka berdua sudah siap buat berangkat, dengan membawa bekal seadanya dan ditemani Yani yang terus memberinya semangat. Telusi berharap besar akan pertemuannya dengan Mbah Gati. Sepanjang perjalanan perasaannya campur aduk antara takut, harapan, dan rasa penasaran yang makin menguat. Di dalam hatinya Telusi berdoa, semoga ini adalah jawabannya. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, Telusi dan Yani akhirnya sampai di rumah Mbah Gati, si dukun terkenal itu. Di luar aja rumahnya udah bikin bulu kuduk berdiri. Bangunannya tua, dindingnya berlumut, dan sekelilingnya penuh dengan tanaman liar yang merambat sampai menutupi jendela-jendelanya. Telusi ngerasa gak enak
Tapi dia udah sampai di sini, gak mungkin mundur lagi. Begitu masuk, hidung Telusi langsung disambut sama bau dupa yang kuat. Rasanya sampai menusuk ke tenggorokan. Cahaya remang-remang dari lilin-lilin kecil yang dipasang di sudut ruangan makin menambah suasana mencekam. Di atas meja kayu yang ada di tengah ruangan, ada beberapa botol berisi cairan yang gak jelas, dan benda-benda lain yang tampak asing buat Telusi. Mbak Kati duduk bersila di atas tikar yang sudah lusuh. Pakai baju hitam panjang yang ujungnya sampai menyentuh lantai. Rambutnya panjang dan berantakan, dengan tatapan mata tajam yang membuat siapapun yang melihatnya merasa gak nyaman. Wajahnya gak ada ekspresi, tapi di balik tatapan matanya ada sesuatu yang terasa mengerikan. Tanpa banyak basa-basi, Mbak Kati mulai membakar sesuatu yang membuat asap tebal memenuhi ruangan. Ia kemudian membisikkan mantra-mantra yang terdengar asing di telinga Telusi. Selama ritual, Mbak Kati memegang tangan Telusi. Matanya terpejam seperti merasakan sesuatu. Sesekali dia mengangguk-angguk seakan menemukan sesuatu yang tak kasat mata. Setelah beberapa saat, Mbak Kati membuka matanya perlahan dan menatap Telusi. Teh, ini bukan penyakit biasa. Ini santet. Ada orang yang ngirim ini buat bikin kamu menderita. Katanya dengan suara rendah tapi jelas. Telusi terdiam, gak nyangka bahwa yang dialaminya selama ini adalah kiriman santet. Dia merasakan tubuhnya bergetar, campuran antara marah, takut, dan bingung. Mbak Kati melanjutkan. Benjolan-benjolan di tubuh kamu itu bagian dari santetnya. Benda-benda yang dikirim untuk membuat tubuhmu rusak dari dalam. Makanya dokter nggak bisa sembuhin, karena ini bukan penyakit yang biasa. Ini penyakit kiriman. Telusi merasa shock. Dadanya sesak mendengar penjelasan itu. Sebelumnya dia masih ragu, tapi sekarang semuanya terasa jelas. Semua rasa sakit yang gak masuk akal itu ternyata memang hasil dari niat jahat seseorang. Perasaan Telusi campur aduk. Di satu sisi ada rasa lega karena akhirnya tahu penyebabnya. Tapi di sisi lain, dia merasa terhantam kenyataan bahwa ada orang yang tega melakukan hal sekejam ini padanya. Pikirannya langsung melayang, siapa yang begitu benci sama dia sampai harus ngirimin santet. Gak pernah dia merasa punya musuh, apalagi sampai sebegini parah. Sekarang dia tahu, hidupnya gak bakal sama lagi. Setelah menjelaskan soal santet, Mbak Kati menatap Telusi tajam. Teh, ada cara untuk menghancurin santet ini. Kamu bisa kirim balik ke yang ngirim, tapi bakal ada tumbal yang harus kamu kasih. Kata Mbak Kati dengan suara rendah, penuh misteri. Kata-kata Mbak Kati menggantung di udara, bikin Telusi terdiam. Pilihan ini benar-benar berat. Apakah dia harus balas dendam atau terima aja nasibnya? Telusi ngerasa gak nyaman. Tumbal. Dia tahu itu artinya sesuatu yang besar. Apa saya gak bisa sembuh tanpa harus balas dendam, Mbah? Tanyanya, berharap ada cara lain. Tapi Mbak Kati cuma menggeleng. Ini bukan perkara gampang, Teh. Santet kayak gini harus dilawan dengan kekuatan yang setimpal. Kalau gak dikirim balik, kamu bakal ngerasain sakit ini terus, jawabnya. Mbak Kati terus memandang Telusi, seolah-olah menunggu jawabannya. Telusi terjebak antara dua pilihan. Apakah dia harus mengutuk balik orang yang telah menyiksanya, atau menerima rasa sakit yang mungkin gak akan pernah hilang? Kalau saja dia tahu siapa pelakunya, mungkin rasa marahnya bisa dilampiaskan dengan mudah. Tapi dia gak punya petunjuk. Hanya rasa sakit yang berlipat-lipat dan ketakutan yang menghantuinya setiap malam. Akhirnya, Telusi menarik nafas dalam-dalam.
Kalau saya setuju, tumbalnya apa, Mbah? Tanyanya ragu. Mbah Gati tersenyum licik, lalu menjawab pelan. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang berharga. Itu syaratnya. Mbah Gati kemudian menyiapkan berbagai sesaji dan mulai merapal mantra lagi. Telusi hanya bisa menatap. Hati kecilnya berdebar antara rasa takut dan harapan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Dengan tangan bergetar, Telusi mengangguk. Saya siap, katanya pelan, hampir nggak terdengar. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya nekat. Dia lelah merasa tersiksa setiap hari, dan dia merasa ini adalah satu-satunya cara. Tumbal atau enggak, dia sudah nggak peduli. Yang penting, penderitaannya harus berakhir. Mbah Gati lalu melanjutkan ritual dengan membakar dupa dan Qomat Kamit merapalkan mantra yang lebih panjang dan mencekam. Asap memenuhi ruangan dan bau menyengat menusuk hidung Telusi. Dia hanya bisa terdiam menyaksikan Mbah Gati mengangkat sebuah boneka kecil yang terlihat seperti manusia, diikat dengan tali hitam. Santet ini akan kembali ke asalnya. Apapun yang terjadi, jangan mundur, kata Mbah Gati dengan suara serak. Telusi merasa ada sesuatu yang merambat di kulitnya, seperti tangan tak terlihat yang mencengkram kuat. Namun bersama dengan itu, nyeri di benjolan-benjolannya mulai berkurang. Telusi tersadar, perjanjian sudah dibuat, dan semuanya kini ada di tangan Mbah Gati dan kekuatan gelap yang ia panggil. Telusi keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Dia telah memasuki wilayah yang gak akan bisa dia tinggalkan, dan dia harus bersiap menghadapi segala konsekuensi dari pilihannya. Di rumah, Telusi gak bisa tidur. Ia merenung berusaha keras mencerna apa yang telah dia lakukan di rumah Mbah Gati. Rasanya begitu asing dan kelam. Siapa orang yang tega ngirimin santet ke aku? Gumamnya sambil menatap langit-langit kamar yang sepi. Batin Telusi penuh kebencian, tapi dia gak tahu siapa yang layak dibenci. Sebenarnya ada bagian dalam dirinya yang ragu. Apakah membalas dendam ini jalan yang benar? Tapi rasa sakit di tubuhnya bikin dia teringat lagi akan penderitaan yang selama ini ia rasakan. Pikirannya pun kembali ke sosok Mbah Gati dan perjanjian yang sudah ia setujui. Dia merasa terjebak, gak bisa lari dari keputusan yang udah diambil. Beberapa hari kemudian Telusi datang lagi ke rumah Mbah Gati, kali ini dengan tekad yang bulat. Mbah, saya sudah siap. Saya mau ini semua selesai, katanya tanpa ragu. Mbah Gati tersenyum tipis, lalu mengangguk. Mbah Gati mulai menyiapkan sesaji, mulai dari kemenyan, beras, dan boneka kecil yang sempat digunakan di pertemuan sebelumnya. Dia kemudian meminta Telusi untuk duduk di lantai, di atas tikar yang sudah digelar. Teh, kamu harus duduk di sini, diam dan tenang. Apapun yang terjadi, jangan bergerak, ujar Mbah Gati dengan nada serius. Mbah Gati mulai merapal mantra dengan suara semakin lirih tapi penuh tenaga. Asap kemenyan menguar, memenuhi ruangan, bikin suasana makin mencekam. Tiba-tiba dari asap tersebut muncul sosok menyeramkan, seekor siluman berbentuk monyet, berambut hitam panjang, dengan mata merah menyala. Telusi tertegun, nafasnya tercekat melihat makhluk itu. Mbah Gati tampak terbiasa menghadapi sosok seperti itu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, katanya dengan tegas ke makhluk tersebut. Siluman monyet itu melirik Telusi, lalu mendekat ke arahnya. Ini orang yang menderita karena kiriman mereka, tanya siluman itu dengan suara serak dan berat. Matanya menyala terang di balik asap.
Telusi merasa bulu kuduknya berdiri, tapi dia hanya mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kamu siap kehilangan sesuatu yang berharga? Tanya siluman itu dengan suara yang nyaris berbisik. Telusi mengangguk lagi, meski takut setengah mati. Saya siap, apapun itu. Saya nggak mau menderita terus. Bagati lalu mengambil boneka kecil dan membisikkan sesuatu ke siluman itu, memberi instruksi dengan hati-hati. Siluman monyet itu mengangguk, lalu mencakar boneka tersebut. Telusi melihat dengan ngeri bagaimana boneka itu tampak menyerap energi gelap, dan siluman monyet itu kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, Bagati menghela nafas dalam-dalam. Sudah selesai teh, santet ini akan balik ke asalnya. Tapi seperti yang saya bilang, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kata Bagati menatap Telusi. Dia mengangguk pelan, merasa seolah sudah kehilangan sebagian dari dirinya. Telusi meninggalkan rumah Bagati dengan perasaan lega, bercampur takut. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi setidaknya dia merasa bebannya mulai berkurang. Dalam hatinya dia berharap orang yang ngirim santet ini merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih dari yang dia rasakan. Telusi berjalan pelan, hati berdebar kencang. Suasana di sekitar rumah Bagati semakin mencekam, dan dia merasa seolah ada mata-mata yang mengawasi. Apa ini semua benar? Batinnya bertanya-tanya. Gak lama sosok itu berdiri di depannya dengan mata merah menyala yang membuatnya merinding. Suara siluman itu serak, seperti geraman rendah yang nyaring. Telusi, panggilnya menggetarkan ruangan. Penderitaanmu akan segera berakhir. Mendengar kata-kata itu, Telusi merasa seakan ada harapan baru yang lahir dalam hatinya. Tapi di sisi lain rasa takutnya semakin membesar. Selama ini, tubuhmu telah menjadi target kiriman santet. Lanjut siluman dengan nada menakutkan. Benjolan di payudaramu itu adalah tanda kekuatan yang dipancarkan. Tapi tenanglah, semua ini akan segera berakhir. Kamu hanya perlu melakukan apa yang sudah disepakati. Telusi mulai merasa bingung. Di satu sisi dia sangat ingin terbebas dari rasa sakit yang menderanya. Tapi di sisi lain, dia tahu harga yang harus dibayar. Gak main-main. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Suaranya bergetar. Dia berusaha keras untuk gak terlihat lemah, meskipun ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Siluman itu melangkah lebih dekat, dan Telusi bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kamu harus siap menerima konsekuensinya. Katanya menekankan setiap kata dengan serius. Semua ini ada harga yang harus dibayar. Kamu ingin membalas dendam? Bersiaplah, karena apapun yang terjadi, tidak akan ada yang sama setelah ini. Akan ada yang hilang dari dirimu, sesuatu yang berharga. Siluman itu melanjutkan, suaranya seperti desiran angin malam. Ketika kamu menginginkan kekuatan untuk mengembalikan santet itu, kamu harus melepaskan bagian dari dirimu yang paling berharga. Telusi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang akan hilang? Tanyanya. Matanya tak lepas menatap siluman dengan rasa takut campur penasaran. Itu tergantung dari keputusanmu, jawab siluman dengan nada misterius. Jika kamu memilih jalan ini, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam. Tapi ingat, tidak ada jaminan bahwa kamu akan kembali utuh. Kekuatan ini akan mengubahmu. Telusi menghela nafas panjang. Dalam benaknya semua pertanyaan dan ketakutan berputar. Saya tidak punya pilihan lain. Rasa sakit ini sudah terlalu banyak. Saya akan mengambil resiko. Gumamnya, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Siluman itu tersenyum menyeramkan. Baiklah, siapkan dirimu. Ingat,
Semua ini adalah pilihanmu. Sekali kamu melangkah, jalan mundur sudah tertutup. Dengan kata-kata itu sosok siluman menghilang, menyisakan Telusi dalam gelap dan kesepian, merasakan ketegangan dan kebingungan yang mendalam. Setelah siluman pergi, Telusi merasakan kebingungan dan ketegangan. Apa yang baru saja aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Keputusan ini gak mudah, tapi rasa sakit dan penderitaan yang terus menggerogoti tubuhnya membuatnya merasa tak punya pilihan. Ia sudah terjerat dalam permainan berbahaya ini, dan kini tak ada jalan lain selain melangkah maju. Beberapa hari setelah perjanjian dengan siluman, Telusi merasakan sesuatu yang luar biasa. Awalnya dia gak percaya. Benjolan yang sebelumnya menghantainya satu persatu mulai menghilang. Kok bisa ya? Pikirnya sambil mengamati dirinya di depan cermin. Hari demi hari rasa sakit itu perlahan-lahan lenyap. Telusi mulai bisa tidur nyenyak lagi tanpa terbangun oleh sosok wanita gosong yang mengganggunya setiap malam. Akhirnya, mungkin aku bisa hidup normal lagi. Serunya penuh syukur, sambil merenungkan semua yang telah terjadi. Telusi pun mengundang Yani untuk datang. Yani, aku udah sembuh. Benjolan itu hilang semua. Teriaknya ketika sahabatnya datang berkunjung. Yani tersenyum lebar. Alhamdulillah, aku senang mendengar itu teh. Mungkin semua yang kita lakukan berhasil. Ujarnya penuh antusias. Malam itu, Telusi merasa lebih tenang. Ia duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam. Semuanya akhirnya baik-baik saja. Gumamnya merasakan damai yang selama ini hilang. Tapi kebahagiaan Telusi nggak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, kabar buruk mulai beredar di desanya. Kamu tahu nggak? Katanya ada orang di kampung seberang yang meninggal. Kata seorang tetangga saat bertemu di pasar. Iya, dengar-dengar sih. Tubuhnya membengkak loh. Aneh banget. Jawab tetangga lainnya mengerutkan dahi. Telusi yang mendengar ini merasakan hawa dingin merayap di tengguknya. Apa ini ada hubungannya denganku? Pikirnya, hatinya mulai berdebar. Hari-hari berikutnya, banyak warga desa mulai membicarakan kematian tersebut. Katanya dia sering berurusan dengan dukun. Mungkin ada hubungannya dengan santet juga. Ujar seorang ibu-ibu sambil memasukkan sayuran ke dalam keranjang. Telusi hanya bisa mendengarkan dengan cemas. Kok bisa sampai kayak gitu ya? Suasana desa mulai tegang dan orang-orang jadi waspada. Jangan-jangan ini adalah akibat dari perjanjian yang telah Telusi buat. Bisik seorang pemuda di dekatnya. Telusi merasa tertekan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mulai merasa bersalah. Apa aku sudah melakukan hal yang salah? Tanyanya dalam hati. Meskipun sakitnya telah hilang, perasaan tidak nyaman terus menggelayut di pikirannya. Kamu udah ambil sesuatu, Telusi? Sekarang, apa kamu bisa tenang dengan ini? Telusi berjalan pulang dengan langkah berat. Keputusan untuk mengambil jalan pintas dengan siluman membuatnya bertanya-tanya tentang dampak dari pilihan tersebut. Kalau orang-orang mulai hilang satu persatu, apakah aku yang akan bertanggung jawab? Rasa bersalah dan panik mulai menggerogoti pikirannya. Dia merasa seolah-olah ada beban berat yang harus dipikul. Harus ada yang bisa aku lakukan. Bisiknya pada diri sendiri. Aku gak mau orang lain mengalami apa yang aku alami. Malam harinya saat duduk sendirian, Telusi merenungkan semua yang terjadi. Dengan bayangan kematian di kampung seberang, dia merasa terjebak dalam pusaran yang gak bisa dia kendalikan. Apakah semua ini ada balasannya? Tanyanya, mengingat perjanjian gelap yang ia buat. Kini dia harus memilih langkah selanjutnya dengan hati-hati. Malam-malam Telusi kini dipenuhi rasa cemas yang gak pernah padam. Setiap kali gelap menyelimuti desanya,
Ia merasa seolah ada yang mengawasi. Kok bisa ya hidupku jadi kayak gini? Kenapa aku harus terjebak dalam semua ini? Pikirnya sambil menggelengkan kepala. Setiap suara di luar membuatnya terlonjak. Apa itu? Suara langkah kaki? Atau suara angin? Batinnya terus berusaha menenangkan diri. Di dalam hatinya dia tahu bahwa perjanjian itu gak bisa dianggap remeh. Kalau orang lain sampai mati, bagaimana dengan aku? Desas-desus tentang kematian itu terus beredar. Malam ini ada rapat di masjid. Mereka bahas soal kematian itu, ujar Yani suatu sore. Telusi hanya bisa diam, merasakan hatinya berdebar. Mereka pasti ngomongin aku, pikirnya, merasa seolah semua orang mulai mencurigainya. Makin lama dia merasa terasing. Setiap kali bertemu tetangga, Telusi merasakan tatapan aneh dari mereka. Kamu gak usah khawatir teh, kata Yani berusaha menghiburnya. Tapi aku juga jadi ngeri sih, tambah Yani dengan nada serius. Telusi duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang mulai pucat. Apakah aku akan mengakhiri hidup seperti orang itu? Tanyanya pada diri sendiri. Rasa takut menggigit hatinya. Apa yang terjadi kalau aku jadi korban berikutnya? Mungkin dukun itu gak benar-benar bisa mengakhiri kutukan ini. Kalau dia bisa kembalikan santet ke pengirimnya, lalu bagaimana nasibku? Tanya Telusi, merasakan keringat dingin menetes di dahinya. Gak mungkin ini akan berakhir baik-baik saja. Keinginan untuk mencari jawaban mulai menggelora. Telusi merasa harus tahu siapa yang menyantetnya. Kalau aku tahu siapa, mungkin aku bisa menghadapinya, ucapnya meskipun dia sendiri ragu. Tapi, apa aku sudah cukup berani untuk itu? Suatu malam, dia mengajak Yani bicara serius. Yani, kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang kematian di kampung seberang, ujarnya dengan nada tegas. Yani terdiam sejenak. Apa kamu yakin teh? Ini bisa jadi bahaya. Aku sudah gak bisa tenang seperti ini. Kita harus berani, biar aku tahu siapa yang harus bertanggung jawab, kata Telusi dengan semangat baru, meskipun hatinya masih bergetar. Kita akan mencari informasi sejelas mungkin, tanpa takut. Di tengah ketegangan, Telusi teringat akan orang-orang yang mungkin pernah membencinya. Ada beberapa yang tidak suka sama aku. Apakah mereka benar-benar tega melakukan ini? Batinnya, wajah-wajah mereka berkelebat di ingatannya. Rasa bersalah dan ketakutan berbaur, membuatnya merasa berat. Kalau aku berani melangkah, aku mungkin bisa menemukan jalan keluar. Atau aku justru semakin terjebak, ujarnya menatap langit malam yang kelam. Malam itu Telusi terjaga sampai larut. Pikirannya terus berputar. Apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau jadi korban selanjutnya. Pikirnya bertekad untuk tidak menyerah. Aku harus mencari cara untuk menebus semua ini. Dengan tekad bulat, Telusi mulai menyusun rencana. Yani akan membantuku. Kita harus menyelidiki semua ini sampai ke akarnya, ucapnya dalam hati, meski ketakutan masih menggigit. Aku akan mencari tahu siapa yang mengirim santet ini dan mengakhiri semua ini. Setiap malam saat gelap mulai menyelimuti desa, Telusi terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Mimpi buruk itu datang lagi. Di dalam mimpinya, sosok siluman monyet dengan mata merah menyala selalu muncul. Kau gak akan pernah bebas, Lucy, teriaknya sambil tertawa terbahak-bahak. Suaranya membuat bulu kuduknya merinding. Dalam mimpinya, Telusi merasa seperti dikejar-kejar. Kenapa aku gak bisa lari?
pikirnya sambil berusaha melarikan diri. Jarak antara dia dan makhluk itu semakin dekat, sementara tawa siluman itu menggelora di telinganya. Kau pikir kamu bisa kabur dari aku? Ketika bangun, perasaan takut itu nggak hilang. Ya ampun, ini semua terasa terlalu nyata, ucap Telusi sambil menyapu keringat di dahi. Dia merasa seolah-olah makhluk itu masih ada di dekatnya, mengawasinya. Apa semua ini bakal berakhir? Sejak perjanjian itu dia jadi lebih sering menyendiri. Teman-temannya di desa mulai khawatir. Lucy, kenapa kamu jadi jarang keluar? Kita rindu kamu, ujar Yani. Telusi hanya bisa tersenyum canggung. Aku baik-baik saja kok. Padahal dalam hatinya dia tahu semuanya gak baik-baik saja. Telusi sering merasa ada yang mengawasinya. Apakah siluman itu bisa mengikuti aku ke sini? Tanyanya dalam hati. Dia menoleh ke setiap sudut rumah, mencari-cari sosok yang bisa jadi ancaman. Aku harus lebih hati-hati, pikirnya, tapi rasa was-was itu terus menghantuinya. Setiap kali melewati tempat gelap, dia merasa jantungnya berdebar kencang. Jangan, aku gak mau ketemu sama dia, bisiknya pada diri sendiri. Seolah-olah dengan kata-kata itu dia bisa menolak kengerian yang mendekat. Suatu malam, Telusi terbangun dari tidur, mendengar suara tawa itu lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kau tidak bisa kabur, Lucy. Suara itu datang dari sudut ruangan. Apa ini nyata atau hanya imajinasiku? Tanyanya, merasa ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan bergetar dia memberanikan diri untuk berdiri. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya bergetar. Ayo, tunjukkan dirimu. Tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Rasa takut semakin menyelubungi hatinya. Apa aku harus mencari dukun lagi? Telusi mulai merasa putus asa. Apa yang harus aku lakukan?